Halo teman-teman, balik lagi di TikTok 2 dan kali ini kita udah kedatangan tamu yang spesial nih. Nah, dia adalah seorang influencer muda, ya seorang gadis cantik yang fansnya itu banyak loh teman-teman di Kalimantan Barat ini. Nah, siapa dia? Ini dia Bella Gareta. Yeay. Thank you banget loh udah mau mampir di After Sunday ini ya Bella. Iya, Gimana kabarnya sekarang? puji Tuhan baik kabar. Keluarga? Keluarga puji Tuhan baik juga. Oke, papa mama di mana sekarang? Papa, mama, adik kakak ada di sini. Ada di sini, berarti Bella merantau nih ya guys ya? Iya, sendirian. Enggak dong. Kan ada Iya, ada kawan. ada calon suaminya. Amin, amin. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan bahas hal-hal yang tentunya menarik ya dari seorang Bella Gareta, di mana dia ini punya, ya ini tadi punya fansnya banyak, kemudian dia juga punya bakat yang kayaknya masih banyak yang belum tahu nih bakat seorang Bella Gareta itu apa aja. Terus kita juga bakalan bahas hobinya apa, terus ya pengalaman-pengalaman Bella dan juga keseharian dari seorang Bella Gareta yang pastinya banyak nih yang penasaran kan. Jadi tonton terus video ini, jangan di skip, oke? Kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berarti calon guru ya Bu ya? Bisa jadi. Bisa jadi, nggak niat. Kuliahnya nggak niat teman-teman. Soalnya kan kita nggak tahu ke depannya jadi apa. Ya betul sih. Mungkin bisa jadi ibu rumah tangga yang Ya baik mungkin ya. ya yang diidamkan oleh banyak para kaum Adam gitu ya. Nah, kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman ini pada penasaran gitu kan, kenapa sih Bella milih Bahasa Indonesia padahal kan banyak nih jurusan atau program studi lain yang bisa dipilih, tapi kenapa seorang Bella Gareta ini memilih Pendidikan Bahasa Indonesia? Apakah cinta nih sama Bahasa Indonesia atau gimana? Gimana Bu? Jadi tuh gini, mungkin karena Tuhan sih mungkin yang ngasih ke jalannya di situ. Soalnya aku juga orangnya suka bercerita. Pertama aku suka bercerita. Terus aku juga suka berimajinasi yang membuat kata-kata bagus seperti itu. Terus aku juga suka buat puisi. Jadi mungkin Tuhan tuh ngasih aku tuh lebih ke situ karena dia tahu mungkin bakat aku di situ. Walaupun awalnya aku ingin ke fakultas lain mungkin tapi nggak diterima. Kemarin lulusnya itu jalur apa nih? SB, SBMPTN. iya, Pilihan ke? pilihan ke pertama. Wow. Seorang Bella Gareta yang ya bisa menginfluence orang lain, kemudian dia juga ya kalau teman-teman lihat di Instagramnya ya, Bella Gareta itu suka dengan apa namanya, kearifan lokal. Nah, Putri Dayak. Nah, ngomong-ngomong soal Putri Dayak nih teman-teman ya, sebelum kita beranjak sih ya, Bella tahun lalu itu mengikuti ajang apa namanya, Bujang Dara Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2019. Ini keren banget loh teman-teman. Jadi totalitas gitu ya, seorang mahasiswa bahasa Indonesia yang mencintai kearifan lokal, mencintai lokalitas budaya itu mengeksplor dirinya untuk mengikuti ajang apa ya? budaya Ya, ajang budaya gitu. Nah, Bel, balik lagi ke soal perkuliahan. Nah, selama menjalani kuliah di program studi pendidikan bahasa Indonesia itu apa sih tantangan terbesarnya? Gitu. Dan apa hal yang Bella anggap ini cukup mudah gitu. Gimana? yang tantangannya dulu ya. Iya. Tantangannya tuh mungkin ke dosennya ya, soalnya kan ada sesuatu yang aku suka di situ tapi aku tuh takut untuk menjalaninya. Contohnya sastra, tahu dosennya kan. Iya. Kejeniusannya itu takut aja gitu kalau misalnya kita ditanya apa-apa. Insecure atau minder? Minder. Minder. Ya. By the way, ini saya tahu ini ya teman-teman, dosen pembimbing akademiknya Bella ini seorang profesor. Jadi wajar sih ya kalau dia ngerasa kayak aduh, ini melangkah nggak ya gitu, melangkah nggak ya. Jadi ya itu meskipun demikian ya tetap menjadi apa ya, batu loncatan supaya Bella terus mau belajar gitu. Mendapat seorang dosen pembimbing akademik profesor itu sesuatu hal yang jarang gitu ya. Ya tidak mudah juga sih, tapi Bella beruntung. Nah, lalu hal yang cukup mudah nih di bahasa Indonesia apa? Eh,
mata kuliahnya mungkin ya nggak terlalu susah. Ada beberapa yang susah, cuman kita di sini nih ilmunya juga digali tapi santai gitu. Jadi enak aja untuk pembelajaran. Sejauh belajar di bahasa Indonesia itu, anak bahasa Indonesia itu harus ini nggak sih? Kalau menurut Bella harus paham tentang tata bahasa, bahasanya harus baku, harus begitu nggak sih? Maksudnya cerminan kita sebagai mahasiswa bahasa Indonesia itu kan yang mengerti tentang bahasa Indonesia itu sendiri lebih dari orang lain. Iya. Nah kalau menurut Bella gimana? Dan juga nih kan banyak nih ya orang-orang yang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu ya udahlah nggak perlu dipelajari lagi. Karena kita orang Indonesia otomatis bisa bahasa Indonesia. Nah itu gimana tanggapan Bella? Kalau menurut saya pribadi itu memang kita harus belajar karena kita orang Indonesia sendiri kan, nggak mungkin kan kita lebih mengetahui bahasa orang lain ketimbang bahasa kita sendiri. Tapi kembali lagi kita lihat sekarang kan kita lebih ke teknologi maju, kita juga kaum milenial. Pasti ada beberapa, kalau misalnya kita berbahasa baku kan nggak mungkin juga. Pasti kalau sama kawan kita pasti bahasanya nggak terkontrol seperti itu. Oke, jadi bahasa Indonesia ini bisa dibilang mudah. Tidak. Atau masuknya mudah, keluarnya susah? Masuknya mudah, Iya. keluarnya susah. Jangan meremehkan bahasa Indonesia. Sumpah itu susah banget ternyata. Apalagi titik komanya kita harus benar-benar kan dilihat. Itu berkaitan dengan tekstual ya teman-teman. Nah sekarang kita bahas nih ya teman-teman tentang pengalaman Bella mengikuti ajang Bujang Daerah Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2019. Ini saya tahu ya Bella itu memang pada awalnya dulu pengen daftar jadi poluan. Nah cuma karena memang mungkin belum rezeki ya kali ya Bella. Ya belum rezeki jadi dia konsisten nih menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia dan kemudian mengeksplorasi kemampuannya untuk mengikuti Bujang Daerah Gawai. Iya, Bujang Daerah Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2019. Nah, ceritain dong Bel latar belakangnya pengen ikut kegiatan itu apa, terus pencapaiannya itu seperti apa dan ya pengalaman selama ikut itu tuh seperti apa sih? Kalau aku pribadi sih emang suka budaya. Tetapi ini nih aku ikut ini nih nggak kayak ada persiapan. Besoknya kan ada kayak apa namanya, kita ketemu dulu kan sama segala juri dan yang lainnya. Saya ini malamnya dihubungi untuk menggantikan utusan dari yang mengutus saya. Sebenarnya ada daerah lain, cuman karena berhalangan jadi meminta tolong untuk saya menggantikannya. Jadi saya nggak ada persiapan apa-apa di sana, langsung ikut aja gitu. Jadi covernya ya, jadi covernya. Terus pada akhirnya selama ikut lomba itu aja itu kan bertahap, ada karantina dan sebagainya. Nah itu ada karantina apa-apa aja sih dan seperti apa kemarin yang dilewati suasananya? Iya, itu seperti mengenal busana Dayak, corak-coraknya, motif-motifnya itu seperti apa. Kemudian ada juga seperti beauty class, terus bakat, tunjuk bakat. Kemudian ada wawancara dan pembahasan tentang budaya Dayak. Karantinanya ada catwalk apa sih Bang? Ada latihan. Wow, jago. Enggak. Jago dong. Nah terus di ini nih malam puncaknya ini tuh serius ya teman-teman, tuh rame banget kalau udah apa namanya malam puncak atau malam final dari Bujang Daerah Gawai Dayak itu di Pontianak itu ramai dan jalanan itu bisa macet gitu ya. Nah pada saat itu Bella ada di panggung itu kayak gimana tuh rasanya gitu? Itu rasanya deg-degan, bergetar, dan tentunya hampir mau jatuh. Kenapa? Itu karena hak tinggi saya, aku tuh ada hak tinggi, high heelsnya. Cuman karena dia tuh patah, jadi minjam high heels kawan yang lain yang nggak terlalu terbiasa dipakai. Jadi waktu catwalk tuh jadi mau jatuh, tapi untungnya nggak jatuh. Tapi juri melihat, sadar. Itu pas di panggung? Iya, benar-benar di panggung, benar-benar mau dekat dan hampir sekali jatuh. Tapi enggak ya? Enggak, begitu high. Nah, berarti tidak semuanya itu mulus ya, karena teman-teman mungkin ngelihat Bella di lewat sosial media itu, wah ini cewek ini perfect banget deh, kayaknya kayak nggak ada beban gitu hidupnya, padahal tidak ada yang tahu bagaimana di balik layarnya seorang Bella Gareta. Nah, Bel,
ngomongin tentang selebgram. Gimana sih ceritanya itu bisa punya followers banyak, padahal kan kita dari daerah ya. Bella ini anak rantau ya teman-teman, dari Sintang ke Pontianak, dan di Sintangnya juga ya meskipun tinggalnya di kota tapi asalnya itu dari kampung lagi ya Bella. Ya anak daerah teman-teman. Jadi gimana tuh ceritanya awalnya bisa punya followers banyak, terus juga sekarang hampir 100k ya, hampir 100.000 followers di Instagram. Itu gimana sih? Coba ceritain dong. Jadi ini nih IG aku udah dari 2015. Kebetulan aku tuh suka kayak ke alam-alam gitu kan. Jadi tuh Travel. Jadi aku suka foto-foto. Aku suka post yang kayak alam-alam, kan orang kan pasti mengenal seseorang kayak ada maksudnya Branding gitu, personal orang brand. ini terkenal karena apa? Bisa karena dia cari sensasi, bisa karena dia ngelawak, ngelucu. Kalau aku tuh kepengen tuh orang kenal aku tuh karena alam, karena budaya. Jadi waktu itu kan Instagram orang belum terlalu main di tahun 2015. Jadi mungkin karena orang juga suka, jadi ikut-ikutin terus juga di-up-kan sama akun-akun budaya lainnya. Seperti akun pertama budaya Dayak kan Set Borneo. Kemudian benua Borneo dan lain sebagainya. Di repost. Iya. Nah, itu berarti 2015 itu masih SMA ya Bella? Iya, Masih SMA. Dari SMA udah jadi selebgram, tapi pada saat itu belum semua orang tahu Instagram gitu ya teman-teman. Terus ini juga tentang dampak yang didapat setelah punya followers banyak gitu kan, karena kan nggak langsung diakui sebagai selebgram ya teman-teman. Jadi apa sih dampak yang didapatkan dari itu, mungkin apa gitu? Sebenarnya nggak enak jadi selebgram ini, orang tuh nggak semuanya suka sama kita. Tapi kalau aku itu nggak menunjukkan orang-orang yang nggak suka sama aku tuh, misalnya kan biasanya kan orang di storyin, misalnya ada kata-kata nih di storyin dia nggak suka. Aku nggak mau kayak gitu, karena takutnya nanti orang mengira oh dia ini banyak hatersnya loh, biarpun hanya 1 atau 2. Paling kalau misalnya ada haters yang nggak disuka, blokir aja gitu. Terus juga orang menyalahgunain foto kita, pasti Fake account. iya. Itu Pernah banget, sering. Berapa kali? Ada berapa akun yang ketahuan? Kurang tahu sih, mungkin waktu yang tahu tuh ada sekitar 50 akun. Dan itu kadang ada orang bilangnya minta isi pulsa, terus ada yang bilang pernah jadi mantan padahal nggak tahu, dan minta beliin HP segala kan, jadi kayak itu ngerugiin kan pastinya. Nah itu pakai foto aja atau namanya juga dipakai? Itu kadang namanya dibuat berbeda, ada juga namanya sama. Tapi lebih banyak tuh mereka buatnya di Facebook sama Twitter. Kalau Instagram kan tetap ketahuan kalau Instagram. Nah, untuk ini nih, untuk klarifikasi, akun realnya Bella. Akun realnya hanya ada Instagram Bella_Gareta, terus ada WA. Kalau Facebook aku nggak main lagi, udah lama nggak main. Terus kalau Twitter juga aku nggak ada main. Dan aku juga nggak main TikTok. belum tahu. Tapi pengen nggak? Pengen, cuman kata kawan aku biar menjadi selebgram yang belum main TikTok aja lah. Punya brand sendiri gitu ya, Iya. sebagai seorang selebgram. Nah, berarti ngerugiin banget ya Bella dengan Rugi adanya sekali. Rugi Bukan sekali. banget sekali. Banget sih. tiga banget. Iya. Ngerugiin banget. Bahkan ada foto yang diedit badan orang, maaf ngomong, yang vulgar pakai kepala kita. Aku pernah ngeliat sendiri, orang itu ngirim. Dia pakai foto selfie aku yang hanya muka, dipotong dia, diganti ke badan orang lain. Itu yang ngirim yang pelakunya atau? Itu nampaknya sih dia pakai akun fake, tapi langsung, maksudnya ini foto kamu aku editin kayak gini. Minta izin atau ngancam itu? Nggak tahu, dia nggak ngancam, mungkin haters kali ya. Kita kan nggak tahu haters tuh gimana. Nah, balik lagi ke tentang dunia per-instagramannya Bella nih. Orang-orang yang mendukung itu seperti apa sih? Misalnya mereka pernah kayak ada yang pernah ketemu Bella, terus mungkin gimana ya, senang gitu ngelihat Bella itu. Pernah nggak sih ada yang gimana gitu? Pernah ada yang Gimana? senang. Maksudnya kayak mereka ketemu aku gitu ya. Iya, ketemu kayak ih Bella gitu. Oh, Kalau paling mereka
enggak sih sampai segitunya, paling nanti tiba-tiba malam ada DM. Aku ada lihat, kalau misalnya cewek sih kebanyakan pasti chatnya bagus-bagus gitu kan DM-nya kalau cewek. Kalau cowok paling dia hanya bilang aku ada lihat kamu di sini atau gitu. Dibales. Lo Kalau siapa? cowok jarang dibalas. Kalau cowok jarang dibalas, kalau cewek pasti aku balas. Jadi sebenarnya tuh aku tuh gila, maksudnya kalau pacar pertama aku itu bencong. Nanti kalau udah dilamar tuh udah siap ya? Ya, amin.